Sumber pertolongan kita adalah dari Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, dan isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. 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 Ibu, Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Allah, dalam ibadah rumah di hari khusus ini diawali dengan pelayanan terkait dengan lelehan yang dilakukan terkait dengan masa bakti Bapak Penatua Sukari Martoatmojo untuk periode yang kedua. Nah, kita akan doa terlebih dahulu. Tuhan Allah yang Maha Baik, saat ini dalam ibadah yang sederhana, kami juga hendak menyelesaikan tanggung jawab pelayanan kami terkait dengan lelehan Penatua Sukari Martoatmojo. Kiranya Engkau berkati Tuhan setiap proses yang boleh berjalan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, masa bakti pelayan khusus gereja itu Penatua dan Diaken memang terbatas. Jadi satu periode itu selama 3 tahun dan boleh berturut-turut lakukan pelayanan 2 periode, artinya selama 6 tahun. Nah, kemudian kalau masih sungguh sangat diharapkan oleh jemaat, itu boleh diangkat lagi ketika sudah leret selama 1 tahun. Itu berlaku untuk Penatua dan Diaken. Kalau sungguh kemudian jemaat menghendaki, bisa dilakukan itu 1 tahun setelah ini. Dan saat ini secara resmi Majelis GKJ Pituruh memberikan surat kekancingan ucapan terima kasih kepada Bapak Penatua Sukari Martoatmojo yang sudah menyelesaikan masa bakti selama 2 periode, dengan catatan masih bisa dilakukan lagi pengangkatan setelah 1 tahun itu. Dan majelis hanya bisa memberikan surat kancingan ucapan terima kasih dan tali kasih. Ya, Bapak Sukari Martoatmojo, sebagai ucapan terima kasih untuk pelayanan yang boleh dilakukan, ini itu surat tentang daya dan gereja hanya bisa berikan tali kasih yang tidak seberapa untuk pelayanan selama ini, kiranya bisa untuk tanda cinta saja. Kami majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan yang sudah dilakukan selama ini. Dan kita akan ungkapkan syukur kita oleh karena cinta kasih Allah pada GKJ Pituruh dan juga majelis dan jemaat semuanya. Dan saat ini adalah syukur terkait dengan lelehan, dan hari ini juga adalah hari istimewa GKJ Pituruh genap usia 56 tahun. Dan hari ini juga
adalah ulang tahun Kentrung Liturgi yang ke-12. Ya. Dan hari ini juga ulang tahun yang ke-10 Kentrung Lintas. Dan lebih istimewa lagi pada saat ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga untuk mengawali pelayanan karya keselamatan yang diberikan pada kita semua. Ini hari yang istimewa. Syukur ini kepada Allah. Kita nyanyikan kembali Kidung Jemaat 188. Kidung Jemaat 188. Bait yang kedua. Kidung Jemaat 188 bait yang kedua. Karya kasihnya genap. Karya kasihnya genap, kemenangannya. Surya selamat jadi terang, tak langit terbenam. Berbalas sanggup syukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Kita bersatu dalam doa. Syukur bagimu ya Allah, untuk hari yang istimewa ini. Di keterbatasan, kekurangan, kami ungkap syukur atas setiap berkat-Mu. Kami persembahkan hidup kami. Dari bagian itu, waktu, pikiran, rasa, dan bagian dari kebutuhan kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Secara khusus, Bapak Sugeri Martoatmojo, Ibu, anak cucu sepenuhnya Tuhan, kami serahkan dalam lindungan, cinta, kasih-Mu, urapan berkat-Mu, kesehatan, keselamatan terjadi dalam keluarga ini, baik yang bersama dalam rumah ini maupun anak cucu yang ada di tempat lain oleh karena pendidikan, oleh karena pekerjaan, dan sebagainya. Kiranya Engkau sertai setiap mereka untuk kesehatan dan keselamatannya. Dan bagi ini, dalam hari yang istimewa ini, di 56 tahun Engkau memberkati jemaat GKJ Pituruh, Engkau berkati ibadah dengan Kentrung Liturgi yang ke-12 tahun dan relasi kami dengan Kentrung Lintas 10 tahun. Dan kiranya Tuhan, kami sungguh dimampukan oleh karena kuasa-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak yang dikasihi Tuhan, khususnya Bapak dan Ibu, dekat Tuhan, kita akan bersama-sama untuk boleh mempergumulkan dari kebenaran sabda Allah dari Kisah Para Rasul 1, Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Ibu bisa baca? Basa Jawi. Mboten napa-napa, nggih. Para Rasul setunggal ayatipun ingkang kaping 6 dumugi kaping 11. 11 ingkang mekaten surat
rasul kang padha kumpul iku nuli matur pitakon. Gusti, menapa sakmenika anggen paduka badhe mulihaken kerajaan kangge Israel, paring wangsulane. Kowe ora perlu nyumurupi mangsa lan wektu kang katentokake dening Sang Rama piyambak manut panguwaosi. Nanging kowe bakal padha tampa kasekten sakmangsa Sang Roh Suci wis nedhaki marang kowe kabeh sarta kowe bakal padha dadi seksiku ana ing Yerusalem lan ing sak tanah Yudea kabeh sarta ing tanah Samaria tuwin tumeka ing pungkasaning bumi. Sakwise ngandika mangkono, panjenengane nuli sinengkakake sineksen dening para rasul banjur wis ora ketingal amarga kaaling-alingan niku. Nalika lagi padha tumunga ing langit ngawasake nggone Gusti sumangka iku, dumadakan ana priya loro jumeneng ing sak cedhake padha mangagem putih kang tumuli mangandikani mengkene. Wong-wong Galilea, ya kene kowe padha ngadeg tumunga marang langit. Gusti Yesus kang sumangka marang ing swarga nilar kowe kabeh iki bakal rawuh meneh kanthi patrap kaya kang padha kok deleng nalika panjenengane minggat menyang ing swarga. Mekaten pangandikanipun Gusti. Rahayu sebenarnya dengan maca ngrengke iki satu talun Gusti lan dicake ing gesang patinane. Amin. Puji Gusti. 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 Ibu, Bapak, Saudara yang kinasih, melalui dicintai oleh Tuhan, pagi ini hal yang istimewa buat kita semua. Di dalam iman kita, iman percaya kita, kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu bukan akhir dari karya keselamatan, tetapi justru awal dari karya keselamatan bersama kita yang dipanggil menjadi mitranya. Ibu Bapak, luar biasa. Kita ini siapa sih? Kita ini orang berdosa. Kita ini orang yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Itu dipanggil secara khusus untuk menjadi mitra. Doa orang lo. Tuhan itu mencintai kita. Siapa sih kita? Ya. Nah, bacaan pagi ini dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Ini bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita saat ini. Ya. Ini adalah kisah ketika Yesus mau meninggalkan para murid. Coba Mbak Diaken resepi dibaca ayat 6. Bahasa Indonesia itu ya? Iya, silakan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya. Tuhan, maukah Engkau memulihkan? Ibu Bapak, kalau ini diberi refleksikan pada kita saat ini. Saat pandemi COVID-19 ini, tidak sedikit di antara kita yang berdoa, Tuhan tolong kami, kiranya segera berakhir persoalan ini. Ketika kita sungguh mengaca pada sabda ini, luar biasa. Persoalan demi persoalan itu ada dalam kehidupan orang beriman sejak dulu sampai saat ini. Dan saat ini pasti setiap kita bergumul dan berharap persoalan ini segera selesai. Tetapi apa jawab Tuhan? Tolong dibaca lagi, Pak. Wakil ayat 7.
Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya, kita tidak perlu tahu kapan dan waktunya. Apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, apapun itu bentuknya, setahu saya, yang namanya virus, bakteri, tidak akan pernah musnah dari bumi ini. Ya, tidak akan pernah musnah dari bumi ini. Dan sabda Allah ini jelas, itu semua dalam kuasanya. Itu semua dalam kuasanya. Mau berakhir kapan? Mau dipulihkan kapan kondisi ini? Janjinya yang berikutnya. Ayat 8 Bapak. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, saat ini adalah saat yang luar biasa Ibu Bapak, dalam kondisi kehidupan kita saat ini yang serba kacau, yang serba sulit. Janji Allah itu tidak akan pernah diingkari. Janji Allah pasti ditepati. Ketika Roh Kudus ada dalam kita, ada kekuatan ekstra luar biasa. Kita tidak akan terpengaruh dengan dunia ini, tetapi kita akan teguh dengan kuasa Roh Kudus. Tapi satu hal yang pasti, ketika itu ada peringatan yang jelas. Iman percaya kita itu, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, bukan melihat ke atas, bukan melihat ke atas, tetapi ayat 11 berarti. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, kita diberikan kekuatan. Persoalan ini dalam kuasa Tuhan. Tetapi bagi yang percaya kepadanya akan ada kuasa Roh untuk memberikan kekuatan, ketahanan kita di dalam menghadapi persoalan di dunia saat ini. Dan ini penekanannya adalah jelas. Beriman itu tidak hanya melihat tentang surga yang sesungguhnya bukan dalam kuasa kita. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana dalam kondisi kehidupan yang nyata ini kita berbakti kepada Allah, itu mencintai sesama. Nah saat ini Ibu Bapak, saat ini kalau sungguh kita berbakti pada Allah, mari kita cintai saudara kita, keluarga kita, tenaga kiri kanan kita, menghargai hidup pemberian Allah. Dan saat ini kondisi kita adalah dengan adanya COVID-19 ini rentan sekali pada setiap kita. Maka pada saat ini dengan kekuatan Allah kita akan tetap menjaga kondisi itu. Dan siapapun yang dalam kuasa Allah tidak akan terpengaruh dalam persoalan duniawi ini, tetapi akan teguh menghargai Allah, menghormati Allah, menghargai hidup dengan mencintai anggota keluarga, kiri kanan, dan sesama manusia, supaya kita termasuk orang yang bisa menghargai hidup, supaya kita juga saling menjaga satu dengan yang lain, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini kekuatan yang luar biasa, kesaktian dari Tuhan, berikan kemampuan kepada kita untuk tidak kintir kahanan jagat, tapi kita punya pengharapan bahwa kita adalah mitra-mitra yang akan menjadi saksi tentang kebenaran kuasa Allah. Mari kita hidup baik, menghargai satu dengan yang lain, khususnya saat ini terkait dengan kesehatan. Ingat Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masih dalam doa dan berkat. Bapak yang Maha Baik, terima kasih untuk sapaan-Mu pagi ini buat kami semua, khususnya orang tua kami, Bapak Sugari Marto Atmojo, Ibu dan keluarga di sini Tuhan. Kesempatan ini bagian dari ungkapan syukur kami atas berkat-Mu. Pada saat ini juga Tuhan,
Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk bisa memilah dan memilih mana sesungguhnya yang di jalan-Mu dan mana yang menurut umumnya lazimnya. Ajar kami setia pada kebenaran sabda-Mu, bukan apa yang dipercayai umumnya. Ajar kami sungguh bergumul setia di kondisi saat ini, pribadi lepas pribadi. Berkati setiap kami Tuhan, hanya dalam cinta kasih-Mu kami berserah diri. Tuhan, kami mohon untuk berkat-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.